Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai hubungan antar garis. Dimana kemarin itu kita ulang lagi ya. Jadi hubungan antar garis itu maksudnya ketika ada kedua garis itu ditempatkan dalam satu posisi tertentu, maka kedua garis tersebut akan memiliki hubungan antar garis, di mana jenis-jenis hubungannya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai garis yang sejajar. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai garis yang berpotongan dan garis berimpit. Kita mulai dari garis berpotongan dulu. Perhatikan ketiga kotak A, B, C berikut. Di sini ada kotak A, kotak B, dan kotak C yang berisi 2 garis dengan posisi yang berbeda-beda. Untuk yang A ini dia seperti ini, ada 2 garis, yang B menyilang, yang C seperti ini. Nah, manakah dari ketiga contoh hubung garis-garis ini yang merupakan garis berpotongan? Yang kotak A, kotak B, atau kotak C? Ayo, yang mana? Diperhatikan dulu nih, coba diperhatikan. Yang mana nih yang merupakan garis berpotongan? Kalau yang A, kotak A, garis ini, 2 garis ini bukan garis berpotongan. Jadi yang A itu jawabannya tidak atau bukan garis berpotongan. Kalau yang B, ya, kotak yang B ini menunjukkan garis yang berpotongan. Kalau yang C ini, kalau seperti ini termasuk garis berpotongan tidak? Ya, benar ya. Jadi kalau yang C juga termasuk ke dalam garis yang berpotongan. Kenapa A ini tidak termasuk dan B dan C itu termasuk? Coba kalian perhatikan. Untuk yang kotak A ini, kedua garisnya ini tidak mempunyai titik potong. Jadi ini ujung-ujungnya tidak ada yang bertemu. Ya. Lalu kalau di kotak B ini dia ada titik potongnya di sini. Lalu di kotak C juga ada titik potongnya. Jadi ada satu titik di mana ujungnya itu bertemu atau ada pertemuan di antara kedua garis tersebut. Nah, ini dinamakan letak titik potongnya. Jadi ini namanya titik potong. Atau lebih lanjutnya lagi, karena garis berpotongan itu adalah 2 buah garis pada bidang datar yang saling bertemu di satu titik, yang dinamakan titik potong. Seperti ini contohnya. Jadi kalau ada 2 garis dan ada pertemuan di salah satu titiknya itu dinamakan titik potong, dan kedua garis tersebut masuk ke dalam jenis hubungan antar garis berpotongan. Jadi kalau ada yang seperti ini nih, kalau kalian lihat yang seperti ini berarti dia masuknya ke garis yang berpotongan. Nah, dan seperti yang sebelumnya udah kalian lihat, itu tidak selalu dia ada di tidak selalu ada di tengah gini atau di ujung. Jadi itu tidak selalu ada di ujung. Bisa juga di ujung-ujungnya atau bisa juga di tengah-tengah dari kedua garis tersebut. Jadi letak titik potongnya itu tidak selalu harus di ujung atau di tengah saja. Jadi boleh selama dia ada pertemuan di antara dua garis itu dan ada titik potongnya, berarti dia termasuk ke garis yang berpotongan. Seperti itu.
Lanjut. Garis yang berpotongan pada bangun datar. Perhatikan bangun datar di bawah ini. Jadi ini ada yang masih ingat ini bentuk apa? Benar, ini segi 5. Nah, pada bangun datar segi 5 ini ada garis berpotongannya. Nah, berapa banyak garis berpotongan pada bangun segi 5 ini? Nah, untuk mengetahuinya itu kita lihat dulu di sini. Ibu akan warnai beberapa masing-masing sisi dari segi 5 ini. Misal, yang ini Ibu warnai kuning, sisi yang sisi yang sebelah sini, ini Ibu warnai merah. Jadi ini ada garis merah, ada garis kuning dari sisi segi 5-nya. Nah, kalau kalian perhatikan dia ada titik potongnya kan di sini. Maka garis merah dan garis kuning ini merupakan garis yang berpotongan di dalam segi 5 ini. Ini kita dapat garis potongnya, titik potongnya ada 1. Lalu kalau Ibu warnai lagi di sini, berarti kan antara kuning dan hijau ada titik potong juga di sini, ya kan? Nah, berarti kuning dan hijau juga merupakan garis yang berpotongan. Lalu kalau yang bawah Ibu warnai biru, maka antara garis biru dan garis hijau itu ada titik potong di sini. Maka garis hijau dan garis biru itu garis berpotongan juga. Lalu yang terakhir, kalau yang ini Ibu warnai ungu, maka antara biru dan ungu ada titik potong, dan antara ungu dan merah ada juga titik potongnya. Maka garis biru dan garis ungu ini juga merupakan garis yang berpotongan. Begitu juga dengan garis ungu dan garis merah. Maka ada berapa banyak nih titik potongnya? Ada 5. Maka banyaknya garis berpotongan pada bangun itu ada 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai garis yang berimpit. Merupakan 2 buah garis pada bidang datar yang tidak mempunyai jarak atau jaraknya 0. Misalnya ada 2 garis nih. Kalau seperti ini dinamakan apa? Garis yang sejajar kalau seperti ini. Tapi pada garis berimpit, kalau kedua garis ini kan ada jaraknya. Nah, kalau pada garis yang berimpit tidak ada jaraknya atau jaraknya 0, maka seperti ini garis yang berimpit. Nah, jadi garisnya itu jadi 1. 2 garis yang tadi karena dia berimpit jadi 1 garis. Nah, karena sudah tidak kelihatan jaraknya, maka jaraknya juga 0. Seperti itu. Jadi garis berimpit itu dia sebenarnya ada 2 garis di dalam salah satu ini. Jadi ada 2 garis di sini sebenarnya. Tapi karena dia berimpit, jadi jaraknya 0. Jadi terlihatnya hanya 1. Nah, coba contoh langsungnya saja deh. Nah, misal di sini perhatikan ya. Di sini ada persegi panjang hijau. Di sini ada segitiga biru. Nah, pada kedua bangun ini ada garis yang berimpit. Garis manakah yang merupakan garis berimpit? Kalau kita berikan tanda, ada garis A, garis B, dan C. Di antara ketiga garis ini, atau titik juga, ini tuh ada yang merupakan garis berimpit. Tadi apa? Garis berimpit itu garis yang jaraknya 0. Jadi yang mana nih? Nah, ini kan garis yang A ini hanya milik persegi panjang. Berarti di sini sebenarnya memang hanya ada 1 garis. Kalau yang C ini bukan garis, yang C ini titik C. Jadi ini juga bukan. Berarti jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena dalam 1 garis ini ada garis hijau punya persegi panjang dan juga ada garis biru punya segi
3. Jadi ada 2 garis yang saling berimpit pada garis B. Maka garis B merupakan garis berimpit pada bangun tersebut. Jadi ngerti ya untuk garis berimpit itu seperti apa? Oke. Nah, selanjutnya akan ada latihan. Kerjakan ayo berlatih 5.2 halaman 126. Hanya nomor 1, 2, dan 3. Jadi nomor 4-nya tidak perlu dikerjakan. Ditulis soalnya dan digambar. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Jangan di buku paketnya ya. Buku paketnya tidak boleh dicoret-coret. Baik. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas. Jika masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk langsung ditanyakan saja. Boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun langsung ke Ibu. Sampai bertemu pada video selanjutnya.